saya juga sudah dengar dari paparan dari kepala desa, kemudian kepala dusun berkaitan dengan penolakan pembangunan gereja. Kemudian dari Pak Bupati sampaikan bahwasanya karena ada aturan dari pemerintah atau regulasi. Cuman yang saya sayangkan, kenapa itu termasuk arogan itu berkaitan dengan penolakan pembuatan gereja itu ya. Karena kalau saya pikir Kalimantan ini Pak, ini Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Artinya kita ini kan majemuk di sini, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bagaimana kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi seperti ini terjadi. Jujur, saya kena kejar-kejar masyarakat. Mulai dari Kabupaten Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu. Bagaimana Kuburaya, Tulaiwan? Artinya ada sesuatu yang salah. Jadi di sini yang perlu saya tegaskan, saya minta perhatian dari Bupati, kemudian dari Wakil Bupati, bagaimana solusinya berkaitan dengan pembangunan gereja yang ditolak ini. Karena tadi kan sudah jelas, sudah dibuat perjanjian, kemudian udah di DP 980, itu harga fantastik. Artinya kan udah ada kesepakatan sebenarnya. Cuman karena berkaitan dengan aturan regulasi pemerintah tadi, sehingga perlu tanda tangan, kemudian dari warga, kemudian pengurus RT RW sampailah ke dusun, sehingga itulah jadi mengganjal. Tapi apa gunanya ketika berkaitan dengan tanah tersebut dari DP? Artinya kan ada persetujuan di situ. Saya sih mau memaklumi betul yang dikatakan Pak Wakil tadi. Contoh di dapil saya kan Sungai Bawang, Lingga Kore Pancaroba Teluk Kakung. Alhamdulillah puji Tuhan, masyarakat kami sangat majemuk dan aman, tidak ada masalah seperti ini. Saya sangat menyayangkan, walaupun bukan dapil saya menyayangkan sekali adanya masalah seperti ini. Saya sudah termonitor semua daerah, konfirmasi saya semua. Bagaimana Pak Dewan? Desakan-desakan dari masyarakat, akar rumput, mereka semuanya kecewa. Bahkan mereka mau turun tadi Pak, jujur Pak, saya tahan Pak. Ada beberapa organisasi pemuda daya itu mau turun, saya tahan. Kamu harus menghargai saya bilang. Saya ada di DPRD Kabupaten Kuburaya, malu saya ketika kalian berbuat onar di Deska. Saya tahan. Jadi gini Pak, yang saya tekankan Pak, tadi kan Bapak sudah bilang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Artinya saya minta solusi aja Pak dari Pemda Kabupaten Kuburaya untuk menyikapi kalau misalkan lahan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat. Ya kita mau ngomong apa kan? Karena tadi dibilang yang mana yang mayoritas, yang mana minoritas. Artinya kan ya boleh dikatakan susah juga kita menyampaikannya. Artinya masyarakat yang di lapangan luas kan merasakan ada diskriminasi di situ Pak. Ya kan? Bukan berkaitan dengan berapa ramai jemaatnya, tapi di sini sudah mencerminkan intoleransi sebenarnya Pak. Dan saya berharap juga dengan adanya mediasi atau audiensi seperti ini, saya berharap ada penekanan dari Bupati berkaitan dengan oknum ya Pak Dusun ya, yang buat surat pernyataan tersebut. Ini banyak yang dibawa Pak, minta sanksi Pak, minta disanksi Pak. Saya hanya menyampaikan di forum yang terhormat ini. Seluruh masyarakat ada minta sanksi Pak. Bapak ada sanksi. Itu kembali lagi dengan kebijakan Bupati lah, karena selalu pemangku kebijakan di Kabupaten Kuburaya. Saya juga pusing Pak, ngurus ini Pak. Tiba-tiba tadi malam saya telepon sana sini, Pak Dewan tolong ini diproses, kalau nanti saya koordinasi dengan Bupati, saya bilang. Kalau di dapil saya Sungai Bawang aman-aman ya Pak. Tapi dari Ambang itu malah mau ke sana Pak, ke Deska Pak. Ada apa sebenarnya? Kami di sini bagus-bagus ya. Semua etnis itu bergandengan tangan, aman Pak. Jadi harapan saya dengan Pak Bupati berkaitan dengan solusi lokasi, kalau memang itu tidak disetujui oleh masyarakat, ya itu dikembalikan bagaimana solusinya sehingga pembangunan gereja yang di Desa Kapur bisa realisasi Pak. Karena di Desa Kapur tersebut jumlah jemaat Katolik itu kurang lebih 1000 Pak.
Jadi saya terpanggil di sini karena mewakili masyarakat adat, mewakili agama Katolik, walaupun bukan dari saya hadir ini Pak. Karena saya ingin menyejukkan situasi dan kondisi. Jangan sampai pada saat hari ini ulang tahun yang ke-18 Kabupaten Kuburaya, tetapi bertolak belakang dengan apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini Pak yang harus. Jadi dari awal saya juga. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti kita sudah dengarkan tadi, ini kasus intoleran yang terjadi di Desa Kapur di Kabupaten Kuburaya itu sudah ditangani tentunya, ya. Dan seperti yang kita lihat di media bahwa hal ini tidak dibiarkan begitu saja. Bupatinya langsung gercep, langsung bekerja keras, langsung memberikan statement, langsung mengecam pelaku-pelaku intoleran. Tidak ada, ya, tidak saya temukan ya, bupati. Saya tidak tahu, mungkin barangkali ada, tapi terlewatkan ya untuk saya. Tapi saya lihat bahwa bupati ini berbeda dari yang lain, kawan-kawan. Ketika terjadi hal ini, dia tidak sibuk mengatakan bahwa saya akan pelajari dulu, kami akan cek dulu, kami akan perhatikan dulu, ya, perkembangannya seperti apa. Ya, tidak, tetapi langsung memberikan statement, saya akan usut tuntas dan tidak memberikan ruang bagi para intoleran yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, ini yang kita mau. Pemerintah itu harus sigap. Pemerintah harus kerja keras. Harus, ya, tidak perlu tega. Ya. Nah, perlu lihat, oh kasihan. Itu mereka adalah otak-otak yang memang sudah dirusak oleh ajaran sesat. Jadi, lebih bagus kalau dapat otaknya, itu langsung diproses dan dipenjarakan. Dihukum seberat-beratnya. Kita melihat kasus di Cidahu, teman-teman sekalian. Itu langsung diamankan, baik kadesnya, gitu ya. Kemudian ada beberapa warga di situ, dan itu masih di pendalaman lagi terkait tentang RT, polsek, dan tokoh agama yang diduga juga adalah provokator dalam aksi, ya, pengerusakan rumah retreat yang saat itu digunakan untuk retreat karena itu villa. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap juga bahwa hal yang sama itu akan dilakukan di Kuburaya. Agar apa? Ya, ini Desa Kapur ya. Agar bibit-bibit intoleran yang mulai berkeliaran di Kalimantan Barat itu tidak lagi beraksi, ya, bereaksi atau melaksanakan itu memalukan itu. Ya. Kalimantan itu adalah daerah yang sangat toleran. Saya tinggal di Kalimantan Barat, teman-teman sekalian, dan sangat-sangat toleran. Saya banyak teman-teman muslim. Saya banyak teman-teman yang berbeda agama dengan saya. Dan sampai hari ini kita akur, kita minum kopi bareng, ya kan? Kita berdiskusi santai. Kita saling berbagi informasi, saling bertolong-tolongan, membantu satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada istilah langsung kita tolak ini, tolak itu, kita risih dengan ini, risih dengan itu, ya, dari segi agamanya. Karena agama itu adalah hak setiap warga Republik Indonesia. Dan itu dijamin oleh konstitusinya kita. Jadi jangan biarkan konstitusi kita itu diinjak-injak oleh manusia-manusia. Ya, saya bisa katakan itu manusia-manusia Konoha yang memang terbelakang. Ya. Jadi pikiran dia itu masih di zaman Bahlul begitu ya. Tidak melihat perkembangan-perkembangan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita berharap bahwa hal ini benar-benar diusut tuntas. Dan ya, kita sudah lihat juga bagaimana kemudian Sabang Merah, ya, itu sudah turun dan tentu sudah sampai kepada lokasi di mana gereja Katolik itu direncanakan untuk dibangun. Dan saya percaya bahwa gereja di sana, di Desa Kapur itu akan tetap dibangun. Baik teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang saya bisa bagikan saat ini. Dan tetap berjuang untuk melawan kaum intoleran, premanisme, dan telolisme. God bless you all.